Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat kita semuanya. Saya Ujang Rahmat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi uraian tugas jabatan fungsional Pamong Belajar berdasarkan Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk mengetahui ada materi apa saja dalam kegiatan BIMTEK ini, pada kegiatan BIMTEK fungsional Pamong Belajar SKB ini terdapat 7 materi. Dan materi yang akan kami sampaikan ini adalah materi kedua, yakni uraian jabatan fungsional. Sebelum memulai materi ini, kami akan mengajak Ibu dan Bapak untuk berefleksi diri. Refleksi yang kami maksud, setidaknya kami mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda bercita-cita sebagai pamong belajar? Yang kedua, mengapa akhirnya Anda menjadi pamong belajar? Yang ketiga, apakah profesi pamong belajar masih dibutuhkan di era sekarang? Dan yang terakhir, apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai pamong belajar? Setidaknya 4 pertanyaan tersebut kita jawab dalam diri kita dan mudah-mudahan terjawab dalam kegiatan BIMTEK ini. BIMTEK kali ini, Ibu dan Bapak, mungkin bukan materi baru. Setidaknya ini bisa menjadi refleksi dan refresh pemahaman kita tentang tugas pokok Pamong Belajar. Pada materi uraian jabatan fungsional Pamong Belajar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas Pamong Belajar. Seperti apa bahasannya? Di sini kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jabatan fungsional Pamong Belajar, rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok, sampai jenjang jabatan dan pangkat Pamong Belajar. Bahkan, mari kita lihat untuk jenjang jabatan dan pangkat ini, kita akan lihat seperti apa rincian kegiatannya. Bahasan yang kedua adalah instansi pembina. Pada bahasan ini, kita akan melihat uraian tugas dari instansi pembina. Dan yang ketiga, bahasan dari unsur tugas jabatan fungsional Pamong Belajar ini mengenai kegiatan penilaian angka kredit. Bahasan kegiatan penilaian angka kredit ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kita akan membahas unsur dan subunsur kegiatan Pamong Belajar. Kemudian yang kedua, jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk Pamong Belajar. Berikutnya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada sesi materi ini setidaknya kami merumuskan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk bahasan Pamong Belajar, setidaknya kita mampu mendefinisikan pengertian jabatan fungsional Pamong Belajar dan mampu menjelaskan rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok. Tujuan yang kedua mengenai bahasan instansi pembina. Dari bahasan yang kedua ini, peserta BIMTEK diharapkan mengenali siapa yang menjadi instansi pembina dan tugas apa saja dari instansi pembina tersebut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada sesi ini
mengenai penilaian angka kredit itu setidaknya ada 3 hal. Peserta BIMTEK mampu menjelaskan unsur dan subunsur kegiatan, menjelaskan jenjang jabatan dan pangkat, menjelaskan kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit. Sehingga setelah selesai kegiatan BIMTEK ini, diharapkan peserta BIMTEK dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional pamong belajar sesuai dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2010. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita mulai dengan yang pertama, jabatan fungsional pamong belajar. Materi jabatan fungsional pamong belajar akan kita mulai dengan pertanyaan, siapakah pamong belajar itu? Tentu untuk mendapatkan jawaban siapa pamong belajar, kita akan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010, yang mana di situ terdapat pada bab 1 pasal 1. Jabatan fungsional pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal. Ini masih menggunakan istilah PAUDMI karena memang terbit pada tahun 2010. Di manakah pamong belajar itu? Pamong belajar berada pada unit pelaksana teknis UPT, unit pelaksana teknis daerah, dan satuan PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya kita akan membahas rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok. Rumpun jabatan. Jabatan fungsional pamong belajar merupakan jabatan dalam rumpun pendidikan lainnya dan hanya diduduki oleh PNS. Jabatan tersebut merupakan jabatan karir. Kedudukannya, pamong belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PNFI. Berikutnya, tugas pokok. Apa saja tugas pokok pamong belajar itu? Tugas pokok pamong belajar terdiri dari 3. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pengkajian program, dan yang ketiga, melaksanakan pengembangan model. Beban kerja pamong belajar. Ibu dan Bapak bisa dilihat dalam tayangan ini, beban kerja pamong belajar paling sedikit 24 jam dalam 1 minggu. Pertanyaannya, dari mana sajakah memperolehnya? Ini yang akan kita bahas nanti pada sesi diskusi. Untuk mencapai 24 jam 1 minggu itu, kegiatan apa saja sih yang harus dilakukan? Di mana saja sih harus melakukannya? Dengan siapa saja melakukannya? Ini mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita. Berikutnya, Ibu dan Bapak yang kami hormati, materi yang kedua ini tentang instansi pembina pamong belajar. Siapa sih yang menjadi instansi pembinanya? Mari kita lihat. Instansi pembina jabatan fungsional pamong belajar ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Lalu,
Apa saja yang menjadi tugas instansi pembina itu? Ibu dan Bapak bisa melihat tayangan yang kami tampilkan di sini. Tugas instansi pembina Jabatan Fungsional Pamong Belajar itu mulai dari menyusun petunjuk teknis sampai pada melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Berikutnya, materi ketiga dari unsur dan jabatan Pamong Belajar ini adalah penilaian angka kredit. Memulai materi penilaian angka kredit ini, kita akan mengetahui unsur kegiatan dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Seperti yang kami tampilkan dalam layar ini, unsur kegiatan Pamong Belajar ini terdapat 6 kegiatan, mulai dari pendidikan, kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Bisa kita lihat, kegiatan yang pertama adalah pendidikan. Subunsur kegiatan dari pendidikan ini ada 3. Yang pertama, pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar. Pendidikan dan pelatihan sampai pada diklat prajabatan dan memperoleh STTPL atau sertifikat. Subunsur dari kegiatan yang kedua, yakni kegiatan belajar mengajar, terdapat 3 subunsur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil. Ketiga itu objeknya adalah kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Kegiatan yang ketiga memiliki subunsur 2, persiapan dan pelaksanaan pengkajian program. Sementara kegiatan yang keempat memiliki 2 subunsur. Pengembangan model ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, penyusunan rancangan pengembangan, dan yang kedua, pelaksanaan pengembangan. Kegiatan yang kelima memiliki 4 subunsur. Pengembangan profesi ini melingkupi yang pertama, pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang PNFI, pengembangan sarana pendidikan, pengembangan karya teknologi, dan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Subunsur dari kegiatan penunjang ini terdapat 5 subunsur, mulai dari pengabdian pada masyarakat, peran serta dalam kegiatan seminar atau lokakarya, berprestasi dalam bidang pendidikan, perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau satya lancana karya satya, perolehan ijazah atau gelar sarjana lainnya. 6 kegiatan dan subunsur inilah yang bisa Ibu dan Bapak ajukan dalam pengusulan kegiatan penilaian angka kredit. Menyoal kenaikan pangkat dan golongan serta jabatan fungsional Pamong Belajar, Ibu dan Bapak hendaknya mengetahui tingkat jabatan, pangkat, dan golongan. Di sini kami tampilkan untuk jabatan Pamong Belajar pertama berada pada pangkat penata muda dan penata muda tingkat 1. Kalau dari sisi golongan, ini adalah golongan 3A dan 3B. Untuk Pamong Belajar Muda, Ibu dan Bapak bisa melihat pada tayangan kami, yang mana Pamong Belajar Muda ini diduduki oleh pangkat penata dan penata tingkat 1 serta golongan 3C dan 3D. Sementara itu, jabatan yang terakhir, Pamong Belajar Madya
pembina tingkat 1, pembina utama muda. Ini Pamong Belajar Madya ini berada pada golongan 4A, 4B, dan 4C. Pangkat dan jabatan tidak selalu beriringan seperti di atas. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan pertama kali sebagai pamong belajar dan jumlah angka kredit yang berbeda di masing-masing jenjang jabatan. Persyaratan kenaikan jenjang jabatan pamong belajar harus lulus uji kompetensi. Kami pikir ini akan menjadi bahan diskusi karena nanti akan memunculkan beberapa kondisi. Bisa jadi seseorang ketika golongannya sudah 4A, 4B tetapi jabatannya jabatan pertama. Mungkinkah itu? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kenaikan jenjang jabatan baik dari pertama ke muda maupun dari muda ke madya haruslah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi ini diatur oleh instansi pembina. Kegiatan dan unsur yang dinilai dalam penilaian angka kredit. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan pamong belajar terdiri dari 6 kegiatan. Dari 6 kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama ada unsur utama dan yang kedua ada unsur penunjang. Bisa Ibu Bapak lihat pada tayangan yang kami tampilkan, unsur utama yang dimaksud adalah nomor 1 sampai nomor 5. Unsur utama tersebut pendidikan, KBM, pengkajian, pengembangan model, dan pengembangan profesi. Di situ kami tandai bahwa kegiatan atau unsur utama ini minimal 80%. Jadi, manakala Ibu dan Bapak mengusulkan angka kredit, perlu diperhatikan bahwa unsur utama ini minimal 80%. Sementara itu, kegiatan yang termasuk pada unsur penunjang maksimal 20%. Berikutnya, pamong belajar yang menjalankan tugas di daerah khusus, ini yang kita kenal dengan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang mana indikator 3T ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Bagi mereka yang bekerja di daerah 3T ini, angka kreditnya diberikan tambahan. Berapa tambahannya? Bisa kita lihat. Untuk pamong belajar pertama diberikan tambahan 1,25 setiap tahun. Untuk pamong belajar muda diberikan angka kredit 2,5 setiap tahun. Adapun untuk pamong belajar madya diberikan angka kredit 3,75 setiap tahunnya. Secara umum, Ibu dan Bapak untuk mudah mengenali berapa sih jumlah kegiatan untuk pamong belajar setiap jenjang jabatannya, bisa kita lihat untuk jenjang jabatan pamong belajar pertama terdapat 24 butir kegiatan. Untuk pamong belajar muda terdapat 24 butir kegiatan. Sedangkan untuk pamong belajar madya 29 butir kegiatan. Secara rinci akan kami tampilkan rincian kegiatan pamong belajar berdasarkan jenjang jabatannya. Berikut ini rincian kegiatan pamong belajar pertama, muda, dan madya.
Kegiatan Pamong Belajar dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja. Ini bisa kita pahami manakala ibu dan bapak mengusulkan angka kredit, pastikan bahwa setiap bukti fisik yang diusulkan disertai dengan surat tugas dari pimpinan. Berikutnya, Pamong Belajar dapat melakukan kegiatan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya dan memperoleh angka kredit sebesar 80% dari angka kredit pada setiap butir kegiatan yang dilakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami berikan contoh, misalnya kegiatan pembimbingan itu adalah tugas Pamong Belajar Madya. Namun di tempat ibu dan bapak bekerja tidak terdapat nih Pamong Belajar Madya, maka dilakukan oleh Pamong Belajar Muda. Nah, Pamong Belajar Muda tersebut manakala mengusulkan kegiatan pembimbingan untuk dijadikan angka kredit, maka yang bersangkutan diberi angka 80% dari butir angka kredit pembimbingan tersebut. Berikutnya, Pamong Belajar dapat melakukan kegiatan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Jadi kalau yang tadi ibu dan bapak itu melakukan kegiatan ke tingkat jabatannya, sementara yang ini adalah satu tingkat di bawah jabatannya, dan yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 100%. Ibu dan bapak yang kami hormati, untuk mengetahui apakah kegiatan ini merupakan kewenangan kita atau bukan, sebenarnya ibu dan bapak bisa buka kembali Permendikbud nomor 39 tentang petunjuk teknis. Di situ akan ditampilkan secara visual rincian atau kewenangan ini seperti yang kami tampilkan ini. Perhatikan tanda plus dan tanda minus. Misalnya, bagaimana kalau Pamong Belajar pertama menjadi ketua dalam kegiatan identifikasi? Maka yang bersangkutan memperoleh angka kredit 80%. Namun, manakala misalnya, ini kami hanya tampilkan bagian contoh manakala yang termasuk kewenangan dan bukan kewenangan. Namun demikian, meskipun di situ ada tanda minus, bukan berarti tidak dinilai angka kreditnya. Penjelasan secara detail tentang ini, ibu dan bapak nanti akan kami sampaikan pada materi dupa. Berikutnya, kewenangan penilaian angka kredit Pamong Belajar. Pada tayangan yang kami tampilkan ini, ibu dan bapak bisa dilihat ada Pamong Belajar SKB, BPKB, BP PAUDNI, dan PP PAUDNI. Faktanya, ibu dan bapak, tahun ini Pamong Belajar hanya berada pada tingkat SKB UPTD Kabupaten Kota. Karena Pamong Belajar yang berada di BPKB, BP PAUDNI, dan PP PAUDNI sudah beralih fungsi menjadi Widya Prada. Dalam tabel yang kami tampilkan ini, di situ terlihat golongan dan ruang. Ada tanda D, P, dan PD. D berarti TPAK Dinas Pendidikan, PD TPAK Direktorat, P TPAK Pusat. Demikianlah materi tentang uraian jabatan fungsional Pamong Belajar.
Referensi materi ini yakni Permenpan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tetap sehat, semangat, dan bahagia. Dan yang pasti, setelah Ibu dan Bapak menyaksikan video ini, mengikuti materi-materi berikutnya, dan tentunya setelah selesai mengikuti kegiatan bimbingan teknis pamong belajar ini, Ibu dan Bapak semakin mudah untuk melaksanakan tugas sebagai pamong belajar. Jangan khawatir apabila masih terdapat hal-hal yang kurang dipahami dalam materi ini. Ibu dan Bapak bisa berdiskusi dalam forum yang telah kami sediakan. Terakhir, bekerja bagi pamong belajar bukan hanya sekedar menggugurkan tugas, tetapi lebih dari itu, bekerja bagi pamong belajar memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk menjadi insan pembelajar. Saya Ujang Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.